Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 1 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka saya menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang saya lakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Kita mulai dari B. Buat pertanyaan utama, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian C. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kemudian saya menentukan visi guru penggerak. Visi saya adalah mewujudkan siswa yang cerdas, berakhlak, berkarakter, nasionalis dalam era globalisasi. Penjelasan komponen dari visi cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Berkarakter menggambarkan profil Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Berakhlak menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan nasionalis menggambarkan profil Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahan yang saya terapkan yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air. Tahapan Bagja dari prakarsa perubahan. Kita mulai dari B yang pertama. Pertanyaan, apa saja tindakan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang cerdas? Tindakan yang bisa kita lakukan mengubah pola belajar di kelas dengan mendorong murid belajar di rumah dengan terstruktur. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan agar murid berperilaku santun? Yaitu membuat kebiasaan dari guru agar menjadi panutan.
menjadi panutan murid, serta membiasakan hal-hal yang kecil diucapkan, seperti maaf, permisi, mohon izin, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang muncul, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan murid mencintai tanah air? Tindakan yang bisa kita lakukan membiasakan melakukan upacara bendera dan hari Senin serta hari-hari besar lainnya. Kemudian A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, siapakah yang perlu dilibatkan dalam mewujudkan murid yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air? Daftar tindakan melibatkan seluruh komponen sekolah, meliputi kepala sekolah, dewan guru, komite, wali murid, dan peran murid-murid agar terwujud generasi yang cerdas, santun, dan cinta tanah air. Pertanyaan berikutnya yang muncul, apa peran, baik kekuatan atau keahlian dari orang yang dilibatkan dalam mewujudkan murid yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air? Melibatkan kepala sekolah yang bisa mewujudkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian menumbuhkan cinta tanah air dengan berpedoman Bhinneka Tunggal Ika dan saling menghargai perbedaan. Yang berikutnya adalah G, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, bagaimana mewujudkan murid yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air? Daftar tindakan yang bisa dilakukan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberi suri teladan yang baik, serta perilaku sopan santun, serta selalu menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa, misal dengan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Kemudian C, jabarkan rencana. Langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menggerakkan komponen warga sekolah dalam mewujudkan murid yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air? Tindakan yang bisa dilakukan adalah membuat langkah awal rencana agar pembelajaran di semua kelas menyenangkan. Melakukan komitmen bersama terhadap guru, kepala sekolah, dan murid agar berperan aktif dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan sopan santun siswanya tercipta. Kemudian membuat kebiasaan baik agar 5S di sekolah dapat diciptakan. Dan membuat jadwal pelaksanaan upacara bendera agar tumbuh dan terpeliharanya cinta tanah air baik murid dan warga sekolah. Kemudian A, atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab mewujudkan murid yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air? Tindakan yang dilakukan oleh semua warga sekolah berperan aktif dalam mewujudkan perilaku murid yang cerdas, santun, dan cinta tanah air. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan memantau dan mengawasi terlaksananya perwujudan murid yang cerdas, berperilaku santun, serta mencintai tanah air? Daftar tindakan yang bisa dilakukan, siswa dapat menjadi tutor sebaya terhadap temannya untuk mewujudkan generasi cerdas. Siswa dapat mengawasi perilaku temannya yang kurang sopan dan membiasakan 5S di sekolah. Dan semua warga sekolah bersama-sama menumbuh kembangkan cinta tanah air dari sekolah. Demikian rancangan perubahan berdasarkan Bagja. Semoga membawa ke arah perubahan yang lebih baik yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.